Selamat malam semuanya. Balik lagi di podcast yang belum ada namanya ini. Kita belum menentukan namanya sih sebenarnya. Sebenarnya harus ada namanya sih ya, biar penjualannya makin oke sih. Gimana ya, penjualan kali ya namanya. Penjualan ya, iya. Biar kemana-mana enak gitu. Kenapa jadinya penjualan? Bukan penjualan, maksudnya biar dikenal orang tuh. Oh ini apa sih, podcast apa sih ini, podcast siapa sih gitu. Jadi biar pada tahu gitu. Gimana ya? Bukan penjualan sih, iya sih. Apa ya? Untuk dikenal. Untuk iya mungkin ya. Heeh. Dikenal ya. Jadi sementara sih namanya podcast. Belum punya nama. Belum punya nama. Itu kali ya. Itu sih Belum punya bagus nama. sih, bagus ya nama podcast ya, bagus ya. Bisa sih. Atau enggak podcast semalam aja. Jadi lucu tuh. Belum ada podcast semalam. Berdasarkan riset yang gue cari itu baru ada podcast topik semalam. Kan kalau podcast semalam, kalau misalkan ada orang yang dengerin podcast kita, terus dia cerita ke temannya, semalam gue dengerin podcast semalam loh. Shishi. Ngeselin banget. Berarti oh iya, kita namain itu kali ya. Berarti openingnya balik lagi nih guys. Guys kan gue sebel banget sebenarnya. Ya balik lagi dari podcast semalam. Tapi semalam aja nih. Berarti ONS dong, ONS. ONS berarti ONS ya. ONS. ONS ONS. ONS ons. Oh, ons. Ons. Kok ons? Karena kan kalau banyak kan KG. Oh gitu. Kie. Gitu. Nah. Oh. Hah? Oke. Podcast semalam nih ya. Boleh. Podcast semalam. Boleh juga, tapi ya udah boleh. Tapi apa? Tapi hewan. Oh, kirain tapi buka dulu topengmu. Wah. Yang nyanyi karismatik tuh. Motor gue sih. Wah, motor lu. Kacau. Nah, sebenarnya gue lagi resah sih sama kalau gue kan penikmat nonton musik langsung ya, alias konser musik, alias festival musik. Oke. Itu kemarin tuh ada tuh namanya festival musik namanya Berdendang Bergoyang. Berdendang bergoyang. Kenapa tuh? Jadi dia ngadain festival 3 hari. Cuman gue datangnya di day 2 itu. Jadi day pertama itu yang gue tahu itu katanya over capacity banget. Terlalu banyak yang datang ya? Wah kacau itu. Pokoknya penuh banget dah. Terus chaos juga. Jadi jalan dari pintu masuk untuk ke stage. Kan jadi tuh dia ada berapa stage ya? Di tenis indoor bukan sih? Iya, tenis indoor. Tenis indoor kan? Bukan tenis Di indoor. Istora. Di Istora Istora, kan? iya, Iya, Istoranya. Tenis indoor belum pernah ada itu kan? Belum ada. Kalau di tenis itu niatnya JB kalau nggak salah. Iya nggak sih? JB nggak sih? JB. Justin Bieber. Nggak jadi di cancel. Iya. Cuman di tenis kan itu ya? Iya. Di tenis kan. Iya, jadi tuh Berdendang Bergoyang ini ada berapa stage? 5 kalau nggak salah, 5 apa 6 gitu, lupa gua. Anjing, nggak kebayang sih. Gue sebenarnya di Istora aja buat 5 stage tuh gokil sih sebenarnya. Emang ada berapa stage sih di situ? Itu 5 stage. Itu tadi 5 ada 5 Lima? gitu. Iya, 5 stage. 5 kalau nggak salah. 5 apa 4 gitu. Jadi tuh day pertama itu dari pintu masuk terus ke Tiba-tiba masuk. pintu keluar. Wah, Waduh. itu namanya Baru masuk langsung keluar tuh. itu namanya festival, itu peringata itu. Itu kecepatan aja. Tuh, itu yang bikin festival kebanyakan nonton Baimong. Itu Kenapa Baimong? itu bergede. Tadi dulu sebentar. Kenapa, Bang? Baimu kenapa? Ya.
suka prank. Oh. Suka prank. Terakhir kan dia ngeprank polisi. Yang ada Ngeprank polisi, Cok. KDRT ya? Ngeprank polisi. Yang KDRT kan itu ya? Apa bukan? Bener gak tahu sih? juga Iya, sih yang itu kan? yang KDRT. Ih, Segitu. dia loh. enggak dia begini, kameramennya gimana? Kan kameramen bisa ngomong ya, gak usah kali ya pak, saya malu rekamnya. Gue kalau jadi kameramen sih senyum-senyum ya. Tapi lu dapet duit dari dia. Iya. Gue ngerekam dia shaking gue. Non malu maksudnya. Balik lagi. Oh iya balik lagi. Jadi tuh kalau gue gambarin itu, jadi pintu masuk, terus kayak ada lorong gitu. Jadi lorongnya ini tuh kayak apa ya namanya? Semacam dari sponsornya mungkin ya. Jadi nunjukin si sponsornya ini. Jadi dia masuk lorong gitu, terus ngelihat panggung pertama nih. Gue sebutlah panggung pertama ya. Gue lupa sih nama-nama panggungnya. Terus dari situ lu bisa jalan lagi ngambil kanan itu ke arah di dalam Merchandise. Istora. Oh, Dalam Istora. Oh, masuk dulu ke arah indoor. Iya, Oke. arah indoor pokoknya ya, arah Arah indoor. indoor. Nah, dari pintu masuk buat ke arah indoornya itu Heeh. udah stuck banget itu D1 tuh. penuh banget gitu. Penuh banget. Sepenuh-penuhnya tuh. Wah, parah itu. Gue juga nggak kebayang sih. Gue sih ngebayangin ya, sempat ngebayangin ya. Heeh. Betapa penuhnya itu ya, karena gua kan datangnya D2 tuh. Gua ngebayangin ya ini, kata teman gua tuh, jadi kalau lu pada pernah ke Istora, jalanannya tuh nanjak buat ke indoor tuh. Ada Iya. tangga kan. Bukan tangga. Ada tangga, cuman Jalan menanjak jalannya gitu. iya jalan menanjak Ada gitu. tangga menanjak, Iya. ya. Nah, jadi tuh jalan menanjak itu jadi satu jalur, harusnya tuh 2 jalur. Jadi satu jalur semua tuh ke arah indoor tuh, yang indoor. Itu ngebayangin. Nah, waktu yang di indoor itu siapa ya? Yang lagi Aris ya? Yang lagi naik. manggung. Nggak tahu. Yang D1 artisnya Iya, siapa? D1. D1 itu kalau nggak salah Tulus Iya Tulus sih. Padi. Siapa lagi ya? Pokoknya artis-artis gede lah, lumayan lah itu. Nah, itu tuh artis-artis gede di indoor. Sebenarnya artis gede di indoor nggak salah. Iya. Yang salah itu over kapasitasnya aja. Panitianya kurang. Orang yang gua kan gua nggak nonton sih, tapi gua ngeliat dari Twitter aja. Rata-rata atau dari TikTok, rata-rata tuh apa namanya, mereka mengeluhkan di mana panitia itu nggak ada di titik-titik spot yang bisa dengan gampang ditemukan. Malah justru harus datang ke apa namanya, ruangan panitia dulu baru bisa ngobrol sama mereka. Oh iya. Serius, gue sampai segitunya, bahkan security aja sampai angkat tangan buat ngurusin itu. Mereka juga nyerah. Saking penuhnya itu ya. Saking penuhnya, saking chaosnya. Set ya. Ya tapi ada juga sih yang having fun mungkin di sana buat foto-foto Iya, segala iya, macam. iya. Gue ngebayangin jadi kayak yang gue baru lihat lagi kayak modelan acara underground di Saparua Bandung. Oh, gimana itu? Andai kata nih acaranya acara kayak gitu, yang dimana Burger Kill baru muncul atau segala macem tuh, wah anjing sih, mirip kayak konser metal jadinya sebenarnya. Tapi emang gimana ya, dari awal masuk aja, jadi ini rada maju nih ceritanya nih. Oke. Jadi kalau apa yang gua rasain sendiri sih, emang gak ada penjagaan ketat dari mulai tiketing nih. Gua masuk pintu masuk aja Udah bisa lihat panggung. Udah biasa aja, nggak ada yang ngejaga, nggak meriksa-meriksa. nggak Nggak ada body diperiksa. checking. Iya. Wow. Wah, padahal banyak itu panitia. Diem-diem aja. Biasanya kan nyewa. Diliatin. Biasanya yang gua tahu tuh dia kayak nyewa kayak ngedatengin polisi atau TNI buat meriksa Iya, gitu kan. iya. Bias ada harusnya. tim keamanannya, tim keamanan. Harusnya ada keamanan gitu kan. Iya. Terus di sana gimana? Di sana tuh banyak banget panitia. Ada belasan panitia lah. Nggak ada yang Belasan. woro-woro kayak pakai toa gitu. Ada yang woro-woro Woro-woronya pakai toa. ngapain?
dia cuman ngomong gini, jangan ngumpul di depan ya, jadi langsung masuk aja kak, gini segala macam Lah, biar aneh nggak betul. penuh. Iya kan. Aneh betul, udahlah. sumpah gue baru model kali gitu Iya. bikin konser kayak gitu. Terus gue tanya nih, bang, ini kanan kiri cewek cowok digabungin apa dipisah nih? Gua Digabungin tanya gitu. ternyata. Iya, dia bilang digabungin. Oh oke. Gue masuk nih, Heeh. diliatin doang. Ih, Nggak Panitia, hey. dicekin gitu. Tapi kan setahu gue itu tiketnya berbentuk gelang ya. iya. Dan kabarnya juga tiketnya itu di scan. Di scan. Iya. Dan itu ternyata nggak di scan. Kagak. Lucu sih. Di Sumpah scannya lucu pakai sih. mata doang sama panitia. Aturan gue datang ya. Jebolan. Iya. Katanya juga D1 itu Ah, lu tukang jualan minuman tuh yang dipikul. Iya, bisa tukang masuk. aqua. Masuk. itu dia. Besok kita ke situ lagi yuk. Udah kagak ada. Udah jadi tersangka yang ini. Iya, ya gue udah ketahuan ya. Bukan. Yang bikin acara udah jadi tersangka sekarang. Oh, udah jadi tersangka. Udah jadi tersangka sekarang status. 2 orang ya ditetapkan. 2 orang ditetapkan jadi tersangka. Itu kenapa? Menjual tiket di atas perizinan. Perizinannya cuma 3.000. Oh iya. Perizinannya cuma 3.000. Perizinannya Yang 3.000. yang kejual lu tau berapa? 8.000. Waduh. 8.000 ya? 8.000. Oh, 8.000. Tapi yang gue lihat lagi itu kalau nggak salah itu total yang hadir. Total ya, ini total, Total. ya. Total yang hadir itu 27.000. Nah, Dari 3 hari itu. Iya. enggak mungkin dong. Hari ketiga kan di cancel. Oh, berarti 2. Hari kedua aja dulu. Iya, 2 hari doang kan yang ketiga di. Hari kedua kan cuma setengah hari. Enggak, mungkin yang kebeli 27 kan ada yang di refund dong. Oh, Mungkin iya. ada juga Mungkin yang ya, mungkin. mungkin ada yang enggak datang atau ala. Kan bisa jadi dong. Bisa. Enggak. Nah, berarti ada miskalkulasi lagi di situ sebenarnya. Mungkin ya. Tapi bisa sih. Menurut gue kayak ada, kalau misalkan dibilangnya 27.000 dibanding sama yang gue bilang 8.000 itu bedanya 19.000 anjir. Lu bandingin aja. Istora sekecil itu lu masukin orang segitu banyak. Orang acaranya Ahmad Dhani aja di cancel kan buat ini 10.000 orang. Itu di Istora juga ya? Bukan di Ahmad Ben yang Ahmad ya? Ahmad Ahmad Ben. Ben ya? Ahmad Ben enggak. Yang di bukan itu di JIS tapi dia 10.000. Oh. Karena cancel. Oh, di JIS itu Ahmad Ben ya? Ahmad Ben, Ahmad Ben. pokoknya bandnya Oh, Ahmad iya. Dhani dah. Iya. Yang mana lagi kagak tahu gue, entah Iya, Dewan iya. entah siapa. Yang harusnya itu Kalau nggak salah sih Dewa. Desember ya. Jadinya Februari ya. Iya, Iya, sekarang jadi Februari. Dan itu ya yang lain pun menyayangkan, maksudnya dari IO yang lain pun menyayangkan kenapa bisa sampai kayak gini nih si berdenang bergoyang ini. Iya. Kita sebutnya BB lah, susah banget ntar ininya. Tapi impactnya gede banget itu. Emang BB itu Dari berdendang bergoyang tuh, iya. Soalnya gua pernah ngobrol sama siapa ya? Jadi ada salah satu yang menjadi panitia festival musik gitu lah. Kiki Flukcup. Bukan dong, gua kalau ngobrol Kiki sama dia. Ucup, dia udah berpengalaman, Iya. megang sinkronize, megang dia acara dia sendiri. Iya, gua Tapi dia kan sekarang bikin ini sendiri. Bos kreator? Kiki Flukcup yang nentuin ini kan ide-ide band-band yang Hey, mau manggung gitu kan sekarang. Kiki Flux. Kiki Flux beda lagi dong gitu. Iya bukan gitu lah. Kagak dia bikin ini sendiri sekarang. Kiki Flukcup, gue ingetnya dia. Aduh beda. Ya sebut lagi si Ucup ini dia udah apa namanya? Udah bikin ini sendiri. Manajemennya sendiri. Entah sih, yang gue tahu sih begitu. Ini bos kreator. Iya, namanya bos kreator ya. Yang kemarin acaranya di Kemayoran apa ya? Kemayoran. Sinkronis tapi Oh ya kemarin iya sinkro. nggak tahu juga sih, pokoknya dia kemarin bikin acara menurut gua yang paling ini sih nggak bisa dibandingin juga sih, banyak. Yaudah next. Iya, hari keduanya itu Apa yang lo rasain dia dari hari kedua? oh ya, yang gua rasain itu ya itu tadi yang pertama penjagaannya ketat kagak.
bener-bener di scanning mata doang aja sama panitia, nyebelin banget. Oke, Asli. Cuma scanning mata doang, nggak ada body scanning mata checking doang, berarti ya. kagak ada. Gitu. Terus sama ini sih, tiba-tiba itu Tiba-tiba cinta datang. stage. Wah. Waduh. Jadi tiba-tiba cinta datang kepada aku. Ya, Waduh, diterusin dong. Bila aku merasa jangan udah. Udah. Stop. Gue mau ikutan kan? Oh, gue patahin tadi. Udah cukup. Apa tuh? Jadi tuh tiba-tiba tuh balik lagi nih. Jadi Lu masuk, gue masuk nih. Pengumuman jadi tuh ada satu stage itu yang dimatiin, yang di mana itu stage-nya itu ada berdansa-dansa gitu gak sih? Lupa iya gua. berdansa stage kalau nggak salah. Yang harusnya WG juga nampil di situ. Iya, gue kepo tuh Virginius. sebenarnya. Walaupun gue sedikit tidak masuk ya Iya. dengan EDM, sorry banget nih guys. Men, iya semuanya. Gak malas banget nyebut Nggak guys harus, semua. nggak harus suka, Men. nggak harus suka. Friend. Oke, friend. Gitu dah. Jadi hari H itu, Hari H. hari H 1 jam sebelum apa berapa jam gitu gue lupa, apa berapa menit. Oke. Jadi itu di nons di Instagramnya berdendang bergoyang itu tiba-tiba stage ini dimatiin. Jadi Oh iya, ya, gue tahu itu dilumpuhin gitu dimatiin. lah Itu kok pokoknya. iya, kok nggak salah itu dari pagi atau sekitar jam 10 jam 11-an diumumin. Oh ya, Udah diumumin, udah diumumin. udah diumumin. Gue kira itu pas hari H anjing. Emang di hari Di H, hari Di hari H. tapi bener. jam 10 jam 11 atau jam pokoknya masih pagi. Hamin lah. berapa jam gitu kali ya? Iya, Enam berapa jam Sebelum itu? acaranya Berapa jam mulai itu? benar-benar Iya. tuh langsung dimatiin. Berapa jam itu? Karena udah mengingat mungkin di panggung tersebut udah benar-benar over gitu, maksudnya secara penontonnya atau gimana nya. Itu tuh maksudnya kalau ada kabar kayak gitu kenapa nggak sebelumnya gitu? Mungkin panitia takut kecewa yang pas mau dateng gitu gak sih? Tapi malah lebih parah ya kalau kayak gitu ya? Iya, malah lebih parah. Gue soalnya Amin. ngerasain yang pas Minfest gitu kan. Ah. Iya. Pas apa? gue mau nonton Danila sama Sisi Tipsy, terus pas hari H-nya deh, jam 12 malam pas Iya. keluar postingan, maaf Danila tidak bisa tampil dan Sisi Tipsy gitu. Oh iya, Kayak, pernah lihat itu, gue pernah lihat parah itu. sih itu. Ya gue lihat itu. Kalau itu gue Instagram pernah ya acara apa gitu di sama di Senayan juga, di GBK itu di parkir timur. Parkir timur Senayan. Waktu itu ada seringnya itu Dead Squad gitu, lupa gue. Iya. Nah itu sama, dia perizinannya sampai jam 12 malam. Acaranya molor. Iya. Itu chaos di sana, bener-bener tim panggungnya hancur, Pak. Oh gara-gara nungguin itu band kagak Iya, tampil-tampil. karena nggak tampil akhirnya. Bahas jam 12 kios-kios jadi gitu, close. pasti ada pengalaman sih lu juga kan. Iya, pernah gue pengalaman. Untungnya sih gue nggak berada di deket stage itu. Iya. Dan emang kebetulan lagi berantem juga gue waktu itu sama mantan gue, jadi nggak terlalu mikirin yang lain lah. Ngilu. Tapi kita kecewa juga karena di stage yang lain gue lupa siapa terakhir itu yang harusnya ada, jadi nggak ada. Oh iya, sama ini waktu itu dari pihak acara dia ngejual minuman keras. Menurut gue sih itu udah nggak apa-apa kali ya, orang Bukan. udah harus ada izinnya duluan kan. Harusnya ada izinnya Harusnya duluan. ada. Ini nggak ada. Ini mungkin nggak ada. Oh. Bahkan gue aja waktu itu Oh panitianya yang jualan. panitianya yang jualan. Lo. Itu dia yang gue bingung. Maksud gue nih kok boleh nih bisa sampai segininya nih. Menurut gue ya mungkin udah dapat izin kali. Tapi mereka nggak ada sponsorship sama yang lain. Yang Oh, gue lihat minuman itu nggak ada. Minuman itu nggak ada. Emang agak parah sih, tapi ya akhirnya acara ditutup, polisi datang, dibubarin tuh acara. Ya sambil lempar-lemparan juga. Pokoknya panggung hancur tuh mungkin orang panggung rugi kali. Iya, vendor yang Vendor panggung pasti sama lah, vendor, soundman iya. wah Udah Pusing udah itu. nyerah aja udah mungkin pas di hari itu sumpah. parah pak. Semalam suntuk itu. Pasti. Semalam suntuk. Kong 2 hari juga apa 1 hari ya, Pok?
Lupa gue pokoknya. Abis itu mereka kalau nggak salah 2 hari Ya. ada yang nggak bisa tampil, terus ini mereka bikin konser permintaan maaf ceritanya. Oh, Jadi dibikin konser lagi. Dibikin konser lagi. Jadi setelah 2 bulan kemudian 1 bulan kemudian ada konser lagi buat permintaan maaf artis-artis yang nggak bisa Hadir. naik panggung atau nggak hadir mah udah hadir di sana. Oh, yang nggak naik ke yang atas panggung. jadinya nggak naik ke atas panggung. Berarti yang tampil itu yang artis-artis nggak naik gitu. Ya, Oh. buat permintaan maaf. Kalau nggak salah waktu itu 420. Terus siapa lagi ya? Nadine naik, Danila kalau nggak salah. Sama JJ lupa gua kalau yang di stage yang nomor 2. Nah, Kenapa tuh? Lu jadi bikin gue bingung ngedit. Masih apa-apa lah. oh iya, ulang ya. Nggak usah udah. Ulang ya. Iya, Emang sih, sangat disayangkan aja sih Bang. sebenarnya. Iya. Takutnya masalahnya berdampak ke yang lain juga gitu, ke Wah. konser-konser yang lain. Tapi kan dari situ kalau nggak salah yang gue baca juga perizinan jadi mulai ketat. Bagi gua perizinan itu emang seharusnya ketat. Tapi gimana ya? Kadang ya tidak memungkiri pakai hal-hal lain lah. Ada yang begini. Kan ada banyak faktor gitu kan masalah-masalah ini kan. Iya. Bisa jadi dari penontonnya atau kelalaian panitia. Ya. Terus gestar yang lebih banyak band-band musik keras terus tiba-tiba di tengah-tengah ditaruh musik cewek-cewek kan. Wah, Iya sih. pasti kan kayak gitu bikin Tapi chaos. masalah kalau misalkan buat kayak gitu penonton gak bisa disalahin. Yang paling penting penonton gak bisa disalahin. Kenapa? Karena penonton beli tiket. Iya. Yang bisa disalahin ya pihak yang acara. milih rundown ya. Milih Yang rundown, ngasih atur Iya sih, itu rundown. parah. Iya. Terus yang Ini atur di sini, crowd-nya itu juga di sih, situ. manajemen crowd-nya. Penjualan berapa, perizinannya berapa. Gitu sih. Tapi kalau untuk masalah yang kemarin nih, yang konser K-pop, Hah? kalau itu menurut lo salah siapa tuh yang terjadi chaos segala macam? Coba ini dulu deh gue baca-baca. Gue Kenapa nggak tuh, Jun? ngikutin lagi, gue nggak tahu. Kenapa tuh Jun? Gue nggak ngikutin. Gua sempet ya Konser sedikit NCT. lah gua. Iya NCT. Kenapa Itu NCT? di mana ya? NCT. Gua lupa tuh. Oh itu wah kacau itu. Gua sampai mikir itu cewek-cewek bikin wall of death-nya ya. Wall of Death Wall of serius lu. Wall of Death Kagak apa sih? maksudnya gua jadi kepikiran anjing daripada lu dorong-dorongan gitu sekaliannya wall of death anjing. Wall of death itu jadi ngebelah gitu, penontonnya ngebelah nih. Sama-sama hadap-hadapan nih. Oh, terus langsung masuk. Penonton kanan kiri Iya. nih. Jadi NCT pas mulai lagu set langsung lari. Wah, tubruk-tubrukan gitu. Seru kayak itu. Enggak disuruh jongkok terus Iya. muter aja. Geblek emang itu 30 orang pingsan. Hei, Oh iya. 30 orang. 30 orang. Nggak tahu kabar selanjutnya sih. Enggak Gua mungkin baca. Yang kalau dimana? cewek-cewek NCT. enggak mungkin chaos kali ya. Iya, paling mungkin desek-desek- sih cuman kan Nggak mungkin. Desek-desekan doang kali ya. Tetep Pak. Masa chaos? Bisa injek-injekan. ya iya. Nggak berasa loh. Mungkin chaos lu gambarannya pukul-pukulan kali ya. Iya, chaos ya. Tahu dah lu pasti penonton orang yang Iya, bikin iya, chaos. iya, iya. Tahu kan lu? Iya, iya. Iya, yang harusnya dia pengen nonton Seringai datang di 420 joget-joget enggak jelas kan. Ada. Aduh. Pasti ada kan? Iya, ada. Sekios cewek paling cuma geser Iya, desek-desekan sih itu. minggir loh gitu kan. Gue gak ngeliat nih. Awas. Jangan tarik dong. Iya, tarik. Nggak ada kan kasus tas robek di dia cutter nggak ada. Dia ada silet temen gue tuh ada aja. Sumpah nyesek banget Ada Fred. dia. Gue kan belum gue nonton Minfest tuh ya. Iya. Ada temennya lagi nih. Iya. Temannya cerita ke gue, "Bang, lu bisa ini gak Bang? Masukin iCloud gue di handphone lu gitu kan." Iya. Iya. Dia ngasih tau ke temen gue nih. Terus Iya. kalau gue nggak ngerti, temen gue ngasih tau gue, ya sini gue ngerti. Gue masukin kan iCloud-nya. Iya. Kenapa emang handphone lu? Gue di depan Bang lagi joget, tiba-tiba tote bag gue robek.
tote gue robek bang. Ya terus gimana? Iya hilang. Yang hilang HP doang. Dompet gue enggak. Gitu kan. Ya alhamdulillah dong. Iya Iya, emang iya. handphone lu apa? iPhone 11. Mahal. Isi dompet goceng sama karcis parkir. Ya mungkin cashless kali dia orang. Oh iya cashless. Waduh, sakit banget friend. Emang sakit sih. Orangnya mukanya pucet nih, terus matanya ngembang pengen nangis tuh. Iya iPhone sih. 11 bang. iPhone 11. Iya bentar ya gue iniin. Gue cek handphonenya masih di situ. Handphonenya masih nyala. Lokasinya masih di tempat yang sama. Gue bilang lu tungguin aja sampai pulang. Gitu. Susah sih. Kalau di Sedih Jepang banget. mah HP ada di tengah jalan kagak bakal diambil, justru dipinggirin doang. Nggak usah jauh ke Jepang, di Bali. Apa? Kunci motor nyantel. Dibiarin. Dompet handphone gak hilang. Oh iya. Emang culture-nya Emang. bagus saya di sono. Karena di Bali Kalau di percaya. mari helm udah kekunci aja copot. Hello lo mau taruh dalam joknya dirobek anjing. Parah ya. Parah ya. Kededel. Iya serius. Lu ngomongin dedel-dedel. Apa tuh Di Dede? SMA gua ada yang klepto dedel motor tuh. Waduh. Ada sih emang. Apa Emang. klepto Emang di dia ada. motor karburator jadi- diambil. Bener Cok. Bener apa Be? Apa Be? Buset. Motor Enggak, tuh. wah, iya, sakit itu. sakit sih Wah, itu. klepto aja kelewatan. Apalagi zaman sekarang, zaman Anjing. motor beat ada di Aduh bawah nih, kan bentar. kaki gitu. Karburator. Lu butuh kunci 8. Iya. Obeng. Udah bawa lengkap itu berarti. Iya kan? Iya. Berarti kan dia effort. Iya. Dia bergerak, friend. BU. Itulah tuntutan BU emang sulit tuh. Karbu hilang. BU. Parah. Karbu. Itu aki Iya. spion Wah, standar, Cok. Ya ampun, standar standar. harga 25.000 Alay sekitar. Standar, astaga. Buset. Kagak ada, itu yang nyolong gimana? Kita ke sekolah ini yuk. Ngapain? Ngambil aki. Kan nggak mungkin ya. Bergerak sendiri. Enggak, siswa kali yang ngambil ya. Ya siswa. Kegap nggak orangnya? Gue sih tahu. Siapa yang ambil? Ya. Iya. Emang iya sih, lu mau ngasih tahu nggak enak sama orangnya. Jurusan IPS kok, Bu. Kunci Bukan T. montir, Tahu bukan? Anjing. Bukan Yes, SM. iya. Anak SMA ya bukan teknik Kaca sepeda motor. Gila, karburator. Tuh. Astaga. Paling banter kalau misalkan kayak emblem-emblem MA. Iyalah, iya, Iya, Sama emblem. menurut pentil. Pentil. Segitiga merah Iya. zaman dulu tuh. Ya. Segitiga merah ya? Kalau spion menurutku masih ya emang gampang lah. Gampang. Karbu sama aki. Itu effort anjing. Nih lu bayangin yang punya motor karbunya hilang. Itu emang udah niat. Bloknya kasih nggak balik. Masih kok masih sesek gini-gini doang. Ya Allah, parah banget. Kesian banget sumpah. Terus dibalik ngomong bokapnya gimana ya? Ada aja, Cok. Ada aja. Kayak kalau nggak salah pernah sok ya, Be? Enggak ya? Enggak separah. Shock breaker. Enggak separah itu ya. Enggak separah itu ya. Enggak separah itu ya. Enggak separah itu. Ya. Parah, Cok. Sok baker diambil. Aduh, gue lupa tuh apa ya. Enggak ada itu Kayak parah. enggak deh, enggak sok mah enggak. Jok. Lampu-lampu motor. Jok. Enggak ada. Nih. Anjir, bener-bener Kalau niat jadi anjir. enggak nih kalau dia jadi maling ya. Iya. Ngambil karbo doang. Ah. Dijual juga gocap enggak sampai. Iya. Yang mau beli juga siapa? Itu dia. Emang hobi koleksi barang curian kali. Emang ada. Bingung emang. Tapi ada aja ya. Ada aja emang ada. Iya, itu. Akal emang. Iya, kalau bahas maling-maling gitu pasti ada aja yang diambil. Ada, emang ada. Lu Kalau- ada pengalaman apa Jun soal maling-maling? Maling. Kalau gue sih kalau masalah maling-maling nggak ada nih soalnya gue sendiri. Lu sendiri yang mana? Yang maling. Kriminal. Kriminal. Nih gimana nih coba nih dia nih. Ada nggak nih pengalaman maling? Kalau gue pernah dimalingin bensin. Ah, iya, saya juga Oh. yang maling. Jangan lu ya yang ngambil bensin gue ya. Biar lu cerita ntar gue ceritain. Gue kan parkir motor, gue waktu itu PKL di apa PT di daerah Cilengsi. Iya. Nah, abis gue PKL gue pulang kan, Iya. pulang ngarah ke rumah. Di tengah jalan
motor gue tiba-tiba mati berebet. Waktu itu gue pakai motor Suprafit. Berebet lah, kok gue bingung nih, berebet kenapa? Gue cek ini, gue cek ono, aman. Gue cek bensin, abis aja, perasaan gue baru isi bensin. Kenapa ya? Terus gue untungnya tuh kondisinya lagi rada macet di dekat perapatan Cilengsi. Di situ belakang gue tiba-tiba ada yang tiba-tiba nanyain, "Mas, kenapa Mas motornya Mas?" "Nggak tahu Pak, nih kayak kehabisan bensin itu." "Oh iya, ditunggu sebentar." Gue pikir tunggu sebentar ngapain? Ternyata dia ngambil bensin dari motornya. Idi. Nggak bantu dorongin tapi ngambil Oh, langsung bensin dari motornya. Jajan dia yang maling. Terus habis dia ngambil bensin, dia nyariin korek disembur. Atraksi. Freestyle. Bantu tuh. Keren Pak, gue tepuk tangan. Tolong. Kondisi macet. Libur. Motor mati macet bensin habis. Terhibur sekali itu. Langsung jadi atraksi. Tapi baik juga sih orang yang Baik. baik. Gue pikir anjir keren banget nih orang. Dia nanya kan, "Mas, emang rumahnya di mana?" "Rumah saya di Jati Asih Pak." "Itu jauh banget deh dari sini," digituin. "Udah tunggu sebentar dulu." Terus lu dikasih ceban gak? Enggak, itu dikasih bensin sekitar ya lumayan lah. Kalau itu gue pernah Dikasih ceban. Ini bensin. Dikasih ceban. Gue dikasih bensin. Apa nggak dikasih ceban nih cari motor lain. Ya mohon maaf ya, waktu itu kondisi motornya dia lebih parah daripada kondisi motor gua oke, gitu, oke. yang udah mulai etek-etek segala macem. Iya. Anjir keren banget nih orang bagi gua. Terima kasih untuk bapak-bapak yang waktu itu nolong gue, sumpah keren lu Pak. Terima kasih banget Pak, semoga dibalas kebaikannya Pak, amin. Terus waktu gua abis itu langsung laporan ke atasan gua, kan gue PKLis itu langsung laporan. "Pak, nih saya kemarin parkir di pojok, bensin saya langsung habis Pak." Tiba-tiba teman gue yang di ruangan itu nyeletuk, "Lu kayak gitu juga?" "Iya." "Lah kemarin motor gue juga begitu." "Kok semuanya ditarikin deh?" Jualan bensin eceran aja. Wah, abis itu langsung diusut, bener-bener langsung diusut, dicek CCTV, ternyata emang ada pelakunya dari karyawan PT tersebut. Waduh, sampingan berarti itu. Waduh, bener-bener. Ya emang gue gak bakal dapat apa-apa juga sih. Ya dianya yang paling dapat ada hukuman segala macam. Pasti itu pecat. Soalnya parkiran gue itu parkiran kayak pabrik, dia ujungnya itu ada bengkel mesin bengkel buat mobil-mobil pabriknya. Nah gue ngerinya ya dari situ-situ aja, soalnya kan ya deket-deket bengkel gitu. Berarti jok lu dibuka itu kayaknya. Bukan jok gue dibuka, langsung dari karbu dicabut. Kan Suprafit, yang lama. Suprafit. Gue di otak gue Suprafit lo yang baru itu loh. Suprafit gepeng yang kecil, Oh iya. bukan Suprafit yang model Supra. Gue kira yang baru itu. Bukan. Kalau Masalahnya itu lu Dung, Gue waktu itu yang ngambil bensin nih. Iya. SMP. Wah tuh bejat tuh si satunya. Tapi satu motor doang. Oke. Karena dia tuh hitungannya dia orang kaya lah ya. Iya. Terus dia kayak bocah sering nebeng. Terus gue ide nih, kenapa nggak kita ambil aja bensinnya? Ya kan, kalau kita ambil aja bensinnya. Motornya GL kan tangki gede tuh. Ya, tinggal Nyabutnya juga cabut aja, gampang sat, banget lagi. tabrakin, selesai udah. Mau ngisi bensin juga dia pergi. Ya dulu Pertalite nggak mahal lah ya. terus setelah lu ambil bensinnya gimana tuh Dia nggak nasibnya? mau, gue cuma ngambil sebotol aqua doang soalnya yang kecil. Yang 300 yang sedang, yang masih ya itulah. Yang nggak kecil nggak gede itu ya segitu doang. Udah itu doang tuh gua. Ya, tapi Paling kan- kalau gue sih pernahnya ini nyolong emblem. Oh, Emblem iya. motor. Biar Wah. lumayan. Dulu sebentar. apa? Kita malingnya. Lu. Kita maling. Kenakalan masa kecil. Ya. Habib Jafar aja pernah nyolong rel. Ya coba kita bahas itu. Yang pernah maling di sini siapa aja? Setiap orang pasti pernah sih kayaknya sih. Gue pernah ada. Iya, pernah Gua deh. bensin. Lu apa Jun? Gue pernah maling rokok, gue pernah di warung. Wah,
Wah. Rokok. Wah, gue punya satu cerita rokok nih. Apa tuh? Jadi temen SMP gue, neneknya itu punya warung. Oke. Punya warung, ya kan? Saat kita tuh nongkrong kayak di balik kebun-kebun gitulah. Temen gue namanya Wiung. Iya kan? Temen gue yang punya warung ini Namanya siapa? Feihung. Wiung. Karena ngomongnya wah bibirnya sobek dah gitu. Waduh. Oke. Nah, temen gue ini neneknya punya warung namanya Agung. Agung. Oke. Namanya Agung. Alias Ebel, panggilnya Ebel. Gitu kan. Bel, kita nggak ada duit nih buat beli rokok. Iya. Gimana kita colong warung nenek? Udah, kan? Ini rumah neneknya Agung. Sampingnya itu musola. Rumah neneknya Agung yang jago cuma neneknya Agung doang. Ya kan? Kan berarti kalau sholat Isya, dia udah kalau musola dong sholat. Waktunya mengambil si Wiung dan si Ebel berdua. Gue nitip dong. Bawain jajanan, beng-beng dah, 1 kalau nggak 2, oke. Jangan ambil rokok, 1 dus. Anjir. Sumpah loh. Sepanjang jalan temen gua makanin beng-beng semuanya tuh. Dosa itu. Lah kan temen gua itu neneknya ya. Kagak Dia halal. biasa aja friend. Sumpah itu. Dia mendukung. Parah, itu parah. Lu kalau lu apaan koir? Gue pernah dulu pas SMP tuh. Pas SMP tuh di dekat rumah gue tuh ada rumah sakit gigi. Gigi lu ambil. Rumah sakit kagak dong. Kagak. Gigi motor tau. Obat gigi. Kagak dong. Gue ngambilnya gigi 5-6 lagi. Karisma gue kan cuma 4. Gue tambahin kagak. Sumpah. Jadi dulu tuh zamannya pentil Pentil. ban. Pentil. Pentil ban. Nyoban. Pentil ban. Pentil. Iya. Udah. Tutup pentil. Iya, tutup ban. Tutup Iya. ban dong. Tutup pentil dong. Tutup ban lu disarungin. Oh iya juga ya. Udah. Oh ya oke, pentil lah. Pentil ban iya. Dadu roket. Nah, itu dulu kan bagus-bagus ya. Pos, mereka pos. Iya, bagus-bagus. Itu bagus-bagus. Jadi itu dulu tuh gue sama teman gue berdua. Oke. Jadi gue ngendep-ngendep tuh ke parkirannya. Ngapain lu gendep-gendep? Nah kan maling. Maling. Ngendep-ngendep tuh. Copot. Hari pertama berhasil. Kenyak nih. Oh, dapat banyak tuh. Iya. Besokannya Lu jokul. harusnya besokannya itu kan nggak ada tuh kan. Enggak ada. Iya, pada bingung tuh. Oke. Beli apa nih? Beli baru kan. Terus berapa hari kemudian gitu, gue lupa. Gue balik lagi tuh. Mungkin lu ide kita kesana lagi yuk ngambil Iya, pentil gitu, gabut. iya, gabut. Sama temen yang sama. Sama teman yang sama. Gue kesono lagi, ngendep lagi. Set. Lagi nyopot, tiba-tiba ada karyawan yang lihat. Nah, mau kemana kamu? Digituin gitu. Hei, kamu ngapain? Anak SMP, hei. Digituin, geter anjing, geter. Nggak bisa gocek ya. Geter, iya. Gue jawabannya cuman kagak pak, lagi ngecek ban. Motor. Motor lu bukan. Motor gua bukan. Cuma dicekin bannya. Iya. Langsung kamu maling pentil ya. Gitu. Langsung dibawa gua. Di sidang gua. Dibawa ke dalam. Asli, dibawa ke dalam gua, ditanya-tanyain kan. Kalau masih anak segitu kan nggak bisa dipukulin, Iya. dikasarin. Dipukulin aja lah ya. Iya, nggak bisa ya digituin ya. Ditanya-tanya, orang tua kamu mana? Gini. Iya, orang tua saya kerja. Nangis lah, anak segitu men. Anak segitu mah nangis gue. Padahal perilaku gue kan sebenarnya menyebalkan. Nangis gue. Iya. Jaki kecil nangis. Coba. Kejer gue itu.
Lu kebohong lu rumah lu di mana? Iya, gua udah bohong segala macam. Enggak tahu kan dekat situ ada tukang mie ayam ya. Kenal sama gua. Tahu dan jadi dia tahu gua udah bohong, tahu. Dilaporin gak ke malu? Dilaporin Langsung langsung. dilapor. Enggak disamperin deh kalau enggak salah. Cuman ya udah besok-besok jangan gini lagi segala macam. Karena Cuma malu, Peringatan, diperingatin, peringatan, diperingatin. karena malu juga sibuk. Iya, kan gua emang sibuk ngambilin pentil juga ya. Ini plot twist banget. Katanya penada katanya keluarga gua ya. Penada anjing. Gitu. Datang. Zaki dapat berapa? Jangan-jangan yang ngambil kargo tadi tuh saudara lu. Loh. Kok tahu? Aki doang yang ke gua. Kargo kagak. Aki doang. Gitu dah. Parah dah. Yang lain. Lu. Maling. We. Mamat kali. Orang-orang pengalaman Black. Ya Black ini Fadil namanya, sebutannya Black. Ayo Del. Dil. Ada enggak Dil? Pasti pernah lah anak pamulang mah. Iya. Kok anak Pamulang? Kesannya Pamulang maling banget. Iya. Enggak. Iya juga Kayak ya. kesana kayak buruk sekali gitu loh. Iya. Pamulang tuh. Dari pengalaman gue sih ya, yang masalah colong-colongan itu ya, Iya. gue sih orangnya baik gitu. Cuma ya Baik sih. baik. Baik. Baik banget sih. Baik banget sih. Cuma cuma paling ya di warung sih kayak jajanan ciki dan itu pun ketahuan. Dan di situ saya menangis. Nangis kan? Saya Anak tidak bocah. tahu saya kenapa menangis ya kan. Iya kan? Aduh. Posisinya tuh gue tuh udah ngambil ciki. Dan itu tuh sengaja dijatoin gitu loh kayak orang. Itu sengaja dijatoin gitu loh. Tapi Iya. penjaganya itu emang gak ngeliat sebenarnya awalnya ya kan. Iya. Dan emang masih kecil tuh kayak bodoh sekali gitu ya. Iya. Gak ada pikiran kayak Iya. sekalian beli gitu, nggak ada Nah. ya kan. Tapi kenapa tiba-tiba datang ke warung cuma buat ngambil ciki, jatuhin ciki, Cabut. udah Iya kan? ketahuan nangis. Nggak ada kayak basa-basi beli, nggak ada. Dan tiba-tiba di situ ya, kamu ngapain? Ya nggak ngapain. Kok cikinya dijatoin? Nah di situ baru nangis. Nggak tahu ya kenapa di situ bisa nangis ya. Aduh. Nah setelah dibilangin kayak gitu kayak nangis. Nggak ngapa-ngapain kok, saya cuma kayak jatuhin ciki doang. Langsung, kok jatuhin ciki kok? Cikinya 2 gitu. Kenapa datang-datang nggak beli cuma jatuhin ciki terus ya udah di situ nangis langsung pulang. Udah Gitu. udah di situ aja kayak ngerasa paling bandel aja sih di situ. Udah. Ih, bandelnya nyolong ciki. Kayak kalau nggak salah pernah gas kecil lo Black. Ya pernah. 3 kilo ya pernah lo ambil. Gas kecil tuh dijatuhin. Pernah kejadian di Depok. Apa? Ada di Instagram gua nge-follow orang namanya Adam Elvan. Oh iya. Oke. Ceritanya ada orang naik motor chopper. Iya. Motor Chopper chopper. kampung. Iya. Dia ke warung maling gas. Choppernya ditinggal, gasnya diambil. Choppernya ditinggal, Fred. Lu Bener-bener keren. ditinggal choppernya. Terus dia kabur. Bawa gas. Satu Dua lagi. biji. Oh 2 biji. Motornya kayak Di biji kelupaan. kejadiannya. Cuma gue liat, wah gimana ya kan. Maling dia bawa lu tau chopper. Iya. Walaupun kamu kan chopper. Iya. Ditinggal. Gas 2 Dua biji doang. loh. 2 biji Gas? itu Iya. yang hijau. Iya yang hijau. Kalau Setara harga chopper ya. Ini Chopper 200.000. kampung ya, chopper kampung. Iya, masa setara chopper setara motor gas 3 kilo. Mungkin dia udah hopeless kali. Iya kali. Mau ke tukang rongsok, sama tukang rongsok ditawar cepet doang kali chopper. Telur cepet, ya ampun. Tapi kalau emang daerah-daerah Bronx gitu, gas itu sering hilang loh. daerah-daerah Bronx. Daerah Daerah mana Bronx. nih? Daerah Cilincing, rumah mantan gue itu
kan di warung. Itu Gak sampai dirantain kalau misalnya udah malam. oh iya. Itu Tapi kayak semua warung. kayak semua Bukan, warung udah Bukan semua masalah warung. itu karena apa namanya? Kalau misalkan ditaruh 2 aja gitu kan biasanya juga ada yang ditaruh doang kan gitu karena udah percaya lah ibaratnya sama tetangga. Hilang 2, ntar 1, 2. Jangankan itu, apa namanya? HP. Kalau HP sih itu kayak lebih dari gas. Itu sih katanya nih ya, katanya jadi waktu pagi-pagi si emaknya itu lagi di kamar mandi dan keadaan rumah lagi masih pada tidur sekitar masih jam 7. Ada tetangganya yang masuk ke rumah, mindik, katanya disalamin gak ada orang. Masuk dia ke kamar, nemu HP langsung diambil. Ih, enak tuh. Rumahnya nggak dikunci. Beberapa hari memang ini kan dia udah buka warung karena kan udah habis buka warung terus si emaknya itu mandi. Pas udah seminggu kemudian ya biasalah ke keluar gitu. Kayak ngelihat itu HP di tetangganya. Ini gue bilang anjir daerah ini keras nih bener-bener nih. Itu kalau misalkan gak ditungguin apalagi yang hilang sumpah. Motornya bisa hilang loh. Iya Motornya bisa hilang buset. dalam hitungan detik. Gue nggak tahu namanya kapling. Kampung maling. Gue pernah dengar tuh kayak itu. Serius nama daerah itu Iya. kapling kampung maling. Gue pernah dengar. Daerah Cilincing. Cilincing. Aman kayak ini ya. Apa? Ngomongin daerah nih. Aman lah Aman lah. Aman. Kan dulu. Dulu. Kan dulu. Kan dulu. Sekarang Nggak tahu ya. semoga aman. Lebih baik lah, lebih baik. Oke. Lebih baik. Ini parah emang maling ya. Maling kacau maling. Kacau ya. Ya rumah lu pernah kemalingan nggak? Hampir. Rumahku pernah. Hampir Gua gua. kemalingan rumah ini. Iya, Iya. Kan di belakang makan ditutup tuh. belakang. Iya yang dapur gua. Dapur. Jadi Oh dulu- iya. Dulu itu terbuka. Oke. Oh. Iya, jadi tuh gue ingat banget jam 9 malam gue di bawah masih nonton film. Iya. Gue sendiri nonton film kan. Iya. Terus gue masak mie. Pintu nggak gue kunci. Gimana nih? Maksudnya denah rumah lu? Ya dia Ya. di ruang tamu. Terus ada pintu ke dapur. Oke. Terus dapurnya tuh bolong atasnya. Oh. Gitu kan. Iya. Gue lagi nonton terus gue masak mie kan gue buka pintu dapur dong. Iya. Gue buka, gue masak mie, gue nonton lagi. Gue Iya. tutup pintunya nggak gue kunci. Kalau nggak kalau kunci. Gue naik ke atas. Iya. Jam 2 jam 3 nyokap gue sholat tahajud di sini nih di depan di Di ruang ruang TV TV itu, itu. iya. Iya. Sholat tahajud dia enggak kok pintu nggak dikunci. Iya. Terus dia ke kamar mandi langsung masuk kamar lupa dikunci lagi. Itu pintu yang ke dapur. Ya pintu ke dapur. Iya. Terus nggak lama, pokoknya gue inget banget kan di atas meja itu nyokap gue kayak mau ngasih duit ke kakak gue nih buat lebaran kampus. Iya. Ada duit di situ. Ah. Ada laptop. Waduh. Jadi laptop duit gitu kan. Aduh. Nah terus malingnya cuma masuk kamar kakak gua. Lah? Yang diambil handphone doang satu, dia nggak ngeliat duit sama laptop. HP-nya HP pada zaman itu apa HP-nya? Kak smart friend. Mahal tuh. Mahal tuh. sih. Mahal tuh. Ada harganya sih. Mahal tuh. Ada harganya Mahal, sih. mahal. Terus kayak keluarga gue bilang, kok malingnya bego ya? Itu yang bapak gua ngomong pertama itu. Sebenarnya nggak bego, cuman praktisnya biar dimasuk kantong. Kan kalau laptop kan dia kudu Kan ada duit. ya juga ya. Ada duit di atas. Iya. Mungkin ada setan yang baik jadi ditutupin tuh mata biar nggak ngeliat duit dan gitu. Nah, sebelum kejadian maling itu, gua mau bokap gua naik ke atas, benerin toren gua. Iya. Pinter ya gua naruh tangga nggak gua turunin di samping sini. Jadi lu kalau lu ke samping rumah gua, Iya. itu kayak ada jalan lu kayak cuma naik tangga, terus langsung ketemu dapur. Oh gitu. Dapur yang bolong, iya. Oh. Jadi malingnya manfaatin tangga yang gua sama bapak gua taruh. Dan sekarang yang dengerin tahu gimana cara masuk. Oh iya ya. Gimana cara masuk ke orang raja ya. Wah, itu tahu. Jadi itu tuh pakai apa nih? Udah ya. Kan biar tahu cara ngejebolnya. Nah, sih, biar tahu cara ngejebolnya. Lu mau maling. Maling pentil lagi.
Motornya di depan. Iya, motornya di depan, gua ke dapur dulu ya. Effort. Tadi ditanyain mau benerin ban. Kalau lu gimana rumah lu? Rumah gua cuman ditandain doang, ditandain sama gemboknya itu dikasih cairan kimia Keras. gitu. Iya. Jadi pernah tuh gua Oh iya. baru beberapa setahun pindah apa belum ada setahun gitu. Di rumah lo yang sekarang. Rumah gue yang sekarang. Jadi rumah gue itu samping kirinya itu ditandain pakai pilok. X. Bukan. Tulisannya itu jam 9 PK. Nah, kalau diterjemahin logika gua dan orang-orang yang lihat yang ngasih tahu kalau rumah gua di Pilok itu, jadi 9 PK itu jam 9 pagi kosong. Oke. Gitu. Itu tetangga gua. Coba lu crosscheck tetangga lu. Coba. Iya juga ya. Tetangga sih. Aman sih. Gitu. Udah tuh malam-malam tuh ngepilok kan. Gue tambahin. Iya sini gue gitu. Iya sokin deh gue bilang gitu. Enggak lu rubah angkanya. Gue rubah angkanya 9 PK ya. Lu rubah jadi 8. Pas di jam 8 ada gua. Zing. Mau kemana kamu? Hitam apa kopi susu? Ya. Lah, ngobrol gue jadi ngobrol ntar sama dia. Jadi numpang ngopi. Sambut ya. Gitu deh. Gitu tuh. Terus sama gue balik pagi tuh gue pernah tuh. Balik pagi tiba-tiba kan harusnya itu kan di jam kerja kalau nggak salah. Di hari Sabtu apa Jumat gitu gue balik pagi. Harusnya itu abang sama ibu gue itu udah berangkat kerja. Sabtu. Abang gue itu harusnya udah berangkat kerja jam 6. Nah gue balik itu tiba-tiba abang gue lagi ngegergaji. Lagi berusaha buka kunci gembok rumah. Iya. Ya. Terus gue tanya, kenapa? Kok lu sibuk gitu? Lu emang susah banget apa? Kan pikiran gue kan, ya elah, cuman buka gembok gimana sih? Iya. Kagak bisa ini macet. Nah gue coba, emang beneran macet anjing. Jadi kuncinya itu nggak bisa dicopot. Oh nyangkut. Nyangkut di dalam. Iya, jadi pas dibedah itu jadi udah melepuh gitu. Wah kacau. Terus? Jadi pada akhirnya digergaji deh itu gembok. Wih, kacau sih itu. Nah, emak gue itu kalau nggak salah sebelum kejadian kunci dicairin itu, gembok rumah gue itu jadi enggak. Jadi tuh pagar nih. Pagar kan ada selaannya tuh yang buat buka kunci. Nah, pagar si gembok gue itu ngarah keluar. Ke selaan itu. Jadi kayak ada tangan gitu. Emak gue ngeliat itu. Itu posisi gue lagi tidur itu. Ngebangunin abang gue berisik. Wah, jadinya udah kagak jadi lagi itu dia. Itu tuh pengalaman itu sih. Gagal di Kalau gue gitu udah sering kali kalau gue kayak tiba-tiba bokap gue mau WhatsApp di depan ada orang gitu biasanya. Jangan turun kedebuk gitu. Terus pas gue turun bapak gue di samping jendela megang golok. Gini. Iya kan? Jadi gue kasih tau kunci rumah gue. Kenapa di kamar saya ada itu di pojokan. Dan tuh kalau ke pintu ada stick golf. Iya. Pas stick golf ada tempat naruh ini apa sarung tangan, sepatu. Iya. Isinya golok 2. Jadi bapak gue ambil aja. Liatin. Padahal Billy udah gonggong tapi dia masih berusaha. Billy udah gonggong. Iya. Terus bapak gue ide kan dia lewat kamar mak gue buka jendela buru-buru. Malik udah standby motor, friend. Udah standby motor. Motornya beat jadi tinggal gitu doang. Tinggal udah akhirnya cabut dia. Iya, gagal. Iya, Black sih. Udah sering banget gue kayak gitu. Sering banget ya. Maling gitu sih. Tapi akhir-akhir ini di daerah gua sih udah lumayan redup sih ya kalau soal maling gitu. Kalau di daerah-daerah lu pada ya. Di
Daerah gua. Di daerah gua lagi banyak begal. Begal. Oh iya. Kalau gue maling di sini yang Jumat belum lama. Maling. Oh masih ada ya? Masjid, Oh di ya masjid ya. Sholat Jumat, motor beat dimaling. Wah nyesek banget itu. Iya begal tuh. Gue pertama kalinya nih seumur hidup kayaknya dah. Lihat begal. Diikutin. Di mana? Teman lu kayak Be. Parah. Jadi jadi kalau masuk kalau mau ke rumah gue itu jadi ngelewatin komplek gitu kan. Jadi gue masuk komplek set. Nah, dimulai dari masuk komplek itu kan jalanan lurus nih. Jadi jalanan lurus Dari Patung Kuda gelap. lurus. Iya. Patung Kuda lurus gelap tuh. Itu gelap. Itu lagi gelap itu. Iya. Gelap tuh. Gue jalan santai, belakang gua ngeh emang ada motor di belakang nih. Gua ngeh, cuman gue cuek. Ah, ya udahlah, ini sama-sama balik ke ini. Iya. Gue cuek. Ya udah gue cuekin tuh. Jamnya jam berapa malam? Jam 2, jam 2 jam 3. Oke. Jam 2 jam 3. Jam 3 kalau enggak salah jam 3. Nah, gue ikutin dah tuh. Gue balik dah tuh. Coba set. Kok lama-lama makin mepet nih. Jadi gua ngambil kiri kan arah rumah gua. Gue belok kiri arah rumah gua. Selang beberapa meter itu tiba-tiba dia ngambil kiri gua. Ngambil kiri gua. Terus gua udah mulai curiga nih. Kok dia kok ngambil kiri gua? Oh, warga gua nih. Maksudnya satu RT nih sama gua nih. Ya udah. Oke. Kok malah makin dempet. Langsung lah gue belok. Jadi tuh nggak selang dia ngedempetin gue itu emang gue harus belok ke kiri buat ke arah rumah gue. Gue belok dah tuh. Tiba-tiba dia lurus. Kok lurus? Lurus jalan buntu nih. Iya. Gue langsung mikir. Enggak, lurus itu arah rumah Jul. Bisa tembus arah rumah Jul. Kok lurus? Di otak gue langsung, wah iseng ini dia mereka nih. Iseng nih. Dengan bodohnya dan si beraninya Lu puter balik. balik. Nyali. Iya kan. Pengen gue teriakin itu. Asli, pengen gue teriakin. Gue muter balik nih. Set. Pas banget gue ngeliat dia juga muter balik. Deg-degan. Parah itu deg-degan parah, Cok. Parah buat gue udah mikir, gue dibacok di punggung kayak ini kena nih. Punggung gue ngilu-ngilu langsung. Udah suges kemana-mana itu gue. Parah, gue langsung muter balik seadanya tuh. Wah, ngebut. Gue coba pelan kan, gue udah mulai menjauh. Nggak jauh. Dia pelan-pelan tuh, berdua tuh ternyata ngeliatin gue. Gue dikejar gak ya? Gue dikejar ya. Gue sempet nengok kan. Ternyata gimana ya? Kalau bisa dibilang mah masih SMA apa bocah SMA ya? Kecil banget modelannya, cuman berhoodie gitu. Gue pengen tahu dia barangnya di mana nih ya? Penadahnya. Gitu. Enggak, maksudnya barang sajam ya. Gue kepo tuh. Biasanya sih udah di perut di sini. Iya. Bisa tuh di tengah. Celana bisa. Oh, celana be ya? Celana gimana, Cuk? Tapi Oh, batangnya dipegang ya? Oh, anjir. Iya juga ya. Itu sih pengalaman lumayan. Waktu itu lu pakai motor apa Vario lu ini? Vario gua. Iya, Vario gua. Vario 150. Itu dia sih yang asalnya mungkin orang tua gue jadi nggak khawatir ya karena gue pakai Karisma. Aduh. Mau lu kemana kayak bodo amat dah. Masih khawatir sih, Jol. Khawatir maksud gue. Motornya Khawatir waktu gue bawa Supra pasti ditanyain pulang kapan. Iya. Tapi bener sih, gue waktu SMA juga gitu tuh. Kamu balik malam, udah malam begini segala macam. Ntar motornya hilang. Ya Allah, motornya hilang. Bukan anak. Anak lu. Tapi kalau dulu rumah gua itu dia kemalingannya ini apa namanya? Rumah gua habis direnov. Ya kan? Terus
apa namanya, sekitar jam 2 siang rumah itu kosong. Menurut ada tetangga gue yang sempet ngeliat, katanya tukangnya datang lagi ke rumah itu. Tukang yang renov rumah lu. Ha-ha. Makanya dianggapnya biasa aja. Ternyata jam 5 sore nyokap gue pulang kerja, ngeliat itu kaca udah berantakan. Posisi gue lagi kerja di daerah Tebet yang nggak pulang ke rumah. Dipikir nyokap gue pulang ke rumah karena gue nggak punya kunci rumah. Lu Akhirnya jebol. gue bobol, karena emang suka begitulah gue kadang-kadang. Iya. Gue bobol segala macem. Nah pas gue masuk ke dalam, isi lemarinya udah berantakan. Dan dia akhirnya, ya nggak akhirnya sih, di dalam rumah itu dia ngambil laptop second gue yang udah rusak, kamera bokap gue yang udah jadul, sama kamera adik gue yang masih nyala. Sayangnya gitu doang sih, maksudnya tuh harga kamera udah lumayan. Dan waktu itu adik gue katanya sempat ngelihat rumahnya, bukan rumahnya, dia keluar dari daerah mana sempat ngelihat. Udah ditelusurin, kata nyokap gue malah jangan, ntar malah diincer setelahnya. Padahal waktu itu gue sama polisi ngejarnya. Akhirnya nggak jadi diterusin. Udah dianggap ikhlas aja udah. Iya. Tapi buat kemalingan yang lain sih gue belum pernah sih, baru itu doang. Jangan Kemalingan sampai rumah kali itu. ya. Innalillahi, jangan sampai dah. Amit. Intinya juga sih katanya kalau misalkan buat rumah, buat gembok itu jangan pilih gembok yang kotak. Karena dia tuh gembok yang kotak kayak Yang kuncinya kotak kali. ya, yang kuncinya kotak, dan dalamannya kotak itu. Nah itu katanya jangan, lebih baik yang pipih dan tebel. Karena ada pipih yang tipis banget sama pipih yang rada tebel. Mendingan yang pipih. Maling tuh katanya lebih susah. Gua nggak tahu kenapa itu. Entah itu mungkin briefingannya maling ke yang lain, gua nggak tahu juga sih. Briefingannya kembali ke yang lain. Masalahnya itu di press conference. Wow. Siapa tuh briefingnya di press conference kan juga lucu sih. Mengumumkan kepada maling yang maling-maling di kota lain. Sama yang ini, kalau gembok-gembok yang gede tuh jangan yang kotak juga. Gembok gede tuh katanya lebih gampang. Gembok gede gampang di ini putusin ibaratnya. Kalau itu kan putusin nggak bisa balikan lagi kan. Cuma saya. Wah, balikan Jul. Nanya kan. Kok jadi nanya ke percintaan nih. Oke, cukup sekian buat malam ini. Terima kasih banyak yang udah ngedengerin. Yo, bye-bye. Titit. Ayo, Bang. Sini dulu semuanya. Goodbye.